Assalamualaikum, kembali lagi dengan Cherry Mist, cerita misteri. Saya mendoakan agar kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan selalu. Sebelum saya lanjutkan ke cerita, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar semakin berkembang dan saya juga semangat memberikan cerita-cerita misteri untuk kalian semua. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Meski udara malam di ketinggian Gunung Salak ini menusuk tulang. Motor bebek tuaku, si Kancil, mendenggur dengan setia. Tapi suaranya seolah ditelan lebatnya hutan pinus yang mengurung jalan aspal sempit ini. Hanya seberkas sinar kuning dari lampu depanku yang menembus kegelapan. Mungkin cuma 10 meter ke depan. Di luar itu, hanya hitam pekat. Hitam yang terasa hidup, menelan setiap bentuk dan bayangan. Awalnya, ini terasa seperti keputusan bodoh. Paket darurat untuk pos di kampung sebelah, harus sampai subuh. Jalur utama longsor, jadi pilihanku cuma satu. Jalur tua melalui hutan produksi ini. Warga sekitar bilang, jalur ini cepat tapi kurang enak. Aku baru paham sekarang artinya. Kurang enak adalah understatement terbesar dalam hidupku. Pertanda pertama datang sekitar 5 km setelah pos jaga hutan terakhir. Aku melintasi sebuah jembatan kayu kecil di atas sungai. Saat di tengah jembatan, bau bunga kenanga yang sangat tajam dan manis menyergapku. Aneh, di tengah hutan pinus yang baunya segar dan tanah basah, dari mana datangnya bau bunga kuburan itu? Aku mempercepat lajuku, ingin keluar dari aroma itu secepatnya. Di kaca spion, kegelapan sama sekali tak memberi jawaban. 10 menit kemudian, pertanda kedua. Di sebuah tanjakan, ada orang-orangan sawah. Bentuknya sederhana, 2 batang kayu bersilang, berpakaian karung goni dan topi caping anyaman. Tapi ekspresinya, ada yang salah. Seseorang atau sesuatu telah mencoretkan wajah dengan arang. Sebuah senyuman lebar, terlalu lebar, hampir sampai ke telinga, dengan mata bulat kosong. Aku merasa matanya mengikutiku saat aku lewat. Aku menggigil dan menatap lurus ke depan. Jalan mulai berkelok-kelok tajam. Tikungan pertama, kedua, ketiga. Di tikungan keempat, jantungku berhenti sebentar. Di sisi jalan yang curam, berdiri sebuah batu nisan tua. Tidak ada kompleks kuburan, hanya satu batu nisan sendirian, miring, ditutupi lumut dan pakis. Tulisan yang terpahat sudah aus, tapi bisa terbaca samar. Tolong bantu aku. Aku ngegas habis-habisan. Instingku berteriak bahwa ini bukan tempat untuk mempertanyakan apapun. Lalu aku sampai di suatu bagian di mana pepohonan semakin rapat, membentuk seperti terowongan alam. Di sanalah aku mulai merasa diawali. Awalnya hanya perasaan bahwa ada yang memandangku dari balik pepohonan. Lalu dari kaca spion, aku melihatnya. Sebuah bayangan hitam lebih pekat dari kegelapan sekitarnya, selalu berada tepat di ujung batas sinar lampu belakangku. Jika aku mempercepat, dia tetap di jarak yang sama. Jika aku melambat, dia juga melambat. Dia tidak pernah mendekat, tapi juga tidak pernah hilang. Awasin jalan, Ari, batinku membisik. Jangan pedulikan itu, fokus. Tapi hutan sepertinya punya rencana lain. Suara, bukan suara hutan biasa, bukan jangkrik atau burung malam, tapi suara langkah kaki berbarengan dengan langkah motorku. Krok, krok, seperti sepatu boot basah di tanah becek. Suara itu berasal dari semak di samping kiri, sejajar denganku. Aku memiringkan kepala sedikit, mataku melirik tajam ke arah suara. Tidak ada apa-apa selain gelap dan semak, tapi suara langkah itu tetap ada, sinkron sempurna dengan laju motorku. Kepalaku mulai pusing, bau bunga kenanga tiba-tiba datang lagi, lebih kuat, membuatku mual. Di depan, ada tikungan tajam yang diberi tanda peringatan. Sebelum masuk tikungan, di papan nama jalan yang karatan, tertulis TI.KU.NG.B
titik, K, titik, NG, A. Beberapa hurufnya hilang. Tikungan bunga kenanga. Nenekku dulu, orang Sunda asli yang tahu banyak dongeng gunung, pernah bilang, "Ari, kalau lewat hutan dan mencium bau kenanga kuat-kuat di tempat yang tak semestinya, tutup hidungmu. Itu undangan. Dan kalau ada nama tempat pakai kata kenanga, jangan sekali-kali berhenti di sana. Bahkan motornya mogok sekalipun, dorong sampai keluar dari area itu." Kuteguhkan hati. Aku masuk tikungan itu dengan pelan. Tikungannya seperti huruf U, diapit tebing di satu sisi dan jurang dangkal di sisi lain. Dan di sana, di ujung tikungan, tepat di tepi jurang, berdiri seorang wanita. Dia memakai baju tradisional Sunda berwarna merah marun. Bukan merah terang, tapi merah tua seperti darah kering. Rambutnya tertata rabut, disisir ke belakang. Dia membelakangiku, menatap ke dalam jurang. Lampu motorku menyinari siluetnya. "Jangan berhenti." Itu satu-satunya perintah di kepalaku. Aku mengepit motor, tetap pada jalur, dan memaksa mataku untuk tidak menatapnya terlalu lama. Saat aku melintas, mungkin hanya berjarak 3 meter darinya, kepalanya menoleh. Wajahnya biasa saja, tidak pucat, tidak menyeramkan, bahkan cantik. Tapi matanya kosong, hampa, seperti boneka porselin. Dan senyumnya, senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Dia menatapku langsung, dan dia mengangguk. Aku melewatinya, nafas tersengal-sengal. Ku coba lihat di kaca spion. Dia masih di sana, masih berdiri di tepi jurang. Tapi sekarang, dia telah berbalik sempurna, menghadap ke arahku. Dan senyumnya, sekarang terlihat lebar, sangat lebar. Brap! Motorku, si kancil yang setia, tiba-tiba ngebul, batuk-batuk, dan mati. Keheningan yang menyergap sebelum motorku diam adalah jenis keheningan yang memekakkan telinga. Suara langkah kaki di semak tadi berhenti, dengung serangga hilang. Hanya ada desau angin yang tiba-tiba berubah jadi bisikan. Dan bau bunga kenanga itu sekarang seperti gelombang menenggelamkanku. Tidak, 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 tidak. Aku membanting setir, mencoba starter. Motor hanya menjerit, tapi tak hidup. Starter lagi, jerit, starter lagi, diam. Aku memutar kepala ke arah tikungan. Wanita berbaju merah itu masih berdiri di tempatnya. Tapi sekarang, dia lebih dekat. Bukan karena berjalan, tapi seolah-olah jarak antara kami memendek dengan sendirinya. Dia masih bersenyum. Krok, krok. Suara langkah kaki but basah itu kembali. Sekarang berasal dari belakangku, dari arah yang baru saja kulewati. Aku tidak berani menengok. Aku turun dari motor, tangan gemetaran, dan mulai mendorong. Beratnya terasa 10 kali lipat. Roda depan seperti mengunci. Aku mendorong dengan segala tenaga. Keringat bercampur keringat dingin mengucur deras. Dari kaca spion motorku yang masih menyala karena lampu hazard, aku melihat pantulan. Wanita itu masih di tempatnya, tapi sosok lain muncul dari balik tebing. Sebuah sosok tinggi, kurus, dengan bayangan wajah yang tidak jelas, mengenakan sesuatu yang seperti topi caping. Orang-orangan sawah itu. Aku mendorong lebih kencang, nafasku seperti dicabut. Setiap langkahku diikuti oleh suara langkah kaki krok-krok dari belakang, dan bisikan angin yang semakin keras. Bisikan itu berbahasa Sunda kuno, campur aduk, tapi satu kata terus terulang. Tinggal, tinggal. Aku sampai di ujung tikungan, keluar dari lengkungannya, jalan lurus ke depan sekitar 100 meter sebelum tikungan berikutnya. Di ujung jalan lurus itu, aku melihat cahaya. Cahaya kuning dari sebuah gubuk jaga. Harapan membuncah. Tapi ketika aku melihat ke belakang, jantungku hampir melompat keluar. Wanita berbaju merah itu sekarang berdiri tepat di belakang motorku. Tangannya seolah menyentuh jok belakang. Jarak kami mungkin hanya 5 meter. Senyumnya sudah tidak manusiawi lagi. Melebar hingga ke pipi, menunjukkan kumis hitam. Dan orang-orangan sawah itu berdiri di sampingnya. Diam. Aku menjerit dalam hati, mendorong dengan kekuatan yang bukan lagi milikku.
100 meter itu terasa seperti maraton. Cahaya gubuk semakin dekat. Aku bisa melihat asap dari cerobongnya. Lalu motorku hidup. Suara mesin yang tiba-tiba menyala adalah musik terindah yang pernah aku dengar. Tanpa pikir panjang, aku melompat ke atas, memutar gas habis-habisan. Ban belakang ngespin di tanah berkerikil sebelum akhirnya mencengkram dan melesat. Aku tidak berani melihat ke belakang sampai aku melewati gubuk jaga itu. Seorang bapak-bapak tua sedang duduk di beranda, merokok. Aku berhenti, tubuhku gemetar tak terkendali. "Bapak, ada..." lidahku keluh. Bapak itu menatapku lalu menatap ke arah gelap tempatku datang. Matanya menyipit. "Lewat tikungan bunga kenangan, Nak." Aku mengangguk tak bisa bicara. Dia menghela nafas panjang dari rokoknya. "Kau beruntung, motormu hidup lagi. Banyak yang mogok di sana dan tidak pernah berhasil mendorongnya keluar." Dia paus. Dia sedang cari teman, Nak, yang kesepian atau yang mau menolongnya. "Menolong apa?" Suaraku serak. "Kuburannya," kata bapak itu datar. "Makamnya terpisah dengan anaknya. Cuma ada batu nisan kecil di pinggir jalan, dekat tikungan. Yang kuburan aslinya ada di jurang. Dia mau tulang belulangnya dipindahkan, disatukan. Tapi siapa yang mau turun ke jurang itu?" Dia mematikan rokoknya. "Istirahat dulu sini, tunggu subuh, jalan lagi." Aku menurut. Di dalam gubuk yang hangat, sambil meneguk teh hangat, barulah gemetarku sedikit reda. Bapak penjaga itu bercerita bahwa wanita itu adalah korban kecelakaan zaman dulu. Mobilnya terjun ke jurang di tikungan itu. Jenazahnya baru ditemukan berhari-hari kemudian. Anak perempuannya yang masih kecil, yang terlempar dari mobil, ditemukan tewas beberapa meter dari jalan, dan dikuburkan di batu nisan kecil itu. Mereka terpisah dalam kematian. Jadi, dia bukan jahat.